Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yahtammu bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak mementingkan, tidak risau dengan permasalahan yang sedang dihadapi kaum muslimin, maka bukanlah ia termasuk bagian dari mereka. Saudara-saudara sekalian, apabila umat tidak melanjutkan usaha yang dulu telah dibentuk dengan kerisauan Nabi, bahkan dengan pengorbanan tetesan darah dan air mata Rasulullah SAW dan para sahabat, agama akan hilang dalam kehidupan umat, tertipu oleh fitnah-fitnah akhir zaman dengan segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan. Maka pada pandangan orang-orang jahiliyah kuno, Islam datang membawa sesuatu yang asing dalam kehidupan mereka, sebagaimana akan kembali menjadi asing bagi pengikut jahiliyah modern. Maka berbahagialah orang yang dianggap asing, yaitu orang-orang yang melakukan islah, melakukan perbaikan terhadap sunnah-sunnah yang telah dirusak oleh manusia. Mereka yang berpegang teguh pada sunnah Nabi ketika orang-orang meninggalkannya, dan berhukum kepada Al-Quran ketika orang-orang ingin memadamkan cahayanya. Rasulullah SAW bersabda, "Innal Islam bada'u ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Sesungguhnya Islam diawali atau tersebar dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti permulaannya. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Para sahabat bertanya, "Siapakah mereka wahai Rasulullah?" Lalu beliau bersabda, "Merekalah yang melakukan islah, yang melakukan perbaikan amalnya ketika kerusakan melanda manusia." Saudara-saudara sekalian, di dalam hadis yang lain dikatakan, "Innal ladzina bada'a ghoriban wa yarji'u ghoriban fatuba lil ghuraba." Sesungguhnya agama ini, Islam ini, bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti permulaannya. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing, yaitu mereka yang datang sesudahku dengan memperbaiki sunnahku yang telah dirusak, ditinggalkan oleh manusia. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya beruntunglah orang-orang yang asing, yaitu segelintir orang-orang yang soleh di tengah orang-orang yang buruk. Orang-orang yang bermaksiat di antara mereka lebih banyak daripada orang-orang yang taat. Saudara-saudara sekalian, Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Siapakah orang-orang yang dianggap asing itu?" Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan ciri-ciri mereka. Orang-orang yang menjauhkan diri atau berpisah dari kaumnya, dari kabilah-kabilahnya, rela meninggalkan kampung halamannya dan keluarganya demi agama. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang-orang asing atau orang yang dalam perjalanan, dan anggaplah, persiapkanlah dirimu termasuk orang-orang yang akan menjadi ahli kubur. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara umatku, kata Nabi, ada orang-orang yang sangat mencintaiku, yaitu orang-orang yang hidup setelah aku. Mereka bercita-cita dalam hatinya bahwa alangkah baiknya jika ibu, bapa, dan keluarga kami dikorbankan untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain dikatakan, kelak akan ada segolongan manusia dari umatku yang ingin berjumpa denganku dengan pasrah merelakan keluarga dan hartanya. Saudara-saudara sekalian, umat Islam adalah umat yang satu, umat wahidah yang telah terbentuk dengan pengorbanan jiwa dan raga serta tetesan darah dan air mata Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala telah melantik umat ini sebagai khairu ummah, umat yang terbaik, bukan umat terdahulu, meskipun mereka telah beribadah ribuan tahun sehingga tempat sujud kaum Nabi Musa telah menjadi cekung, dan secara langsung mereka telah menarik Qudratullah dengan berzikir sebagaimana kaum Bani Israel. Umat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik dengan tugas yang mulia berupa amar ma'ruf
nahi munkar, dan bertanggung jawab dengan amar ma'ruf nahi munkar sebagai tugas dari Allah Subhanahu wa taala.